Pak Ketua KPU bisa cerita sedikit kepada kita semua mengenai progres yang telah dilakukan KPU terutama terkait dengan berita-berita hoax dan konten-konten yang nggak benar, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Baby ya, atas kesempatannya. Terkait dengan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, tentu kita semua masih ingat di 2019 begitu banyak beredar di platform media sosial terkait dengan penyelenggara, mungkin terkait juga masalah kotak suara. Ya, betul. Terkait juga dengan informasi bahwa ada surat suara yang telah dicoblos sementara surat suaranya belum dicetak gitu. Dan hal-hal yang lain termasuk juga yang kita cukup prihatin sebagai penyelenggara, adanya beberapa penyelenggara kita terutama di tingkat bawah KPPS yang meninggal. Kemudian muncul isu informasi yang tidak benar terkait dengan sebabnya meninggal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga kepada kita semua bahwa untuk informasi terkait dengan badan ad hoc penyelenggara itu kita tinggal perekrutan KPPS. Ya. KPPS itu mungkin nanti di sekitar awal bulan Desember 2023. Nah, di situ sudah ada ketentuan bahwa usia KPPS sudah dibatasi. Oh iya, maksimal jadi tidak boleh 50 tahun. Oh, 50 tahun ya. Karena itu juga berdasarkan rekomendasi dari berbagai pihak, apakah itu dari Kementerian Kesehatan dan juga dari ID, yang dari hasil temuan mereka bahwa yang meninggal tersebut kebanyakan karena memang ada faktor penyakit bawaan, komorbid, terutama terkait dengan penyakit gula dan juga tensi, darah tinggi ya Pak ya? Darah tinggi. Nah, mungkin juga faktor lain, tekanan dalam melaksanakan tugas. Jadi untuk jalan keluarnya maka dibatasi umur. Nah, ini kan semua banyak beredar di media sosial dan kita tahu bahwa platform ini sekarang sangat menentukan dalam membangun opini, memframing segala sesuatu. Nah, kita tentu berharap bahwa dalam pelaksanaan ini untuk 2024 ya kita berharap sebagai penyelenggara terutama kepada peserta, baik itu capres dan cawapres, demikian juga partai politik yang meletakkan kadernya, apakah sebagai DPRD provinsi calon untuk Sumatera Utara dan seterusnya, dan juga DPD, agar tim kampanye dan seterusnya itu mengikuti ketentuan yang ada terkait dengan berbagai hal. Terkait misalnya soal materi kampanye itu juga nanti jangan mempersoalkan terkait dengan sara, termasuk juga menyampaikan sesuatu yang menyebabkan kebencian, dan itu semua telah diatur di KPU dan ketentuannya juga sudah keluar. Tentang kampanye itu telah diatur di PKPU nomor 15 tahun 2023 dan juga tentang dana kampanye juga sudah diatur di PKPU nomor 18 tahun 2023. Sebagai penyelenggara tentu kami berharap bahwa kami dibantu oleh masyarakat luas, tentu dalam hal ini dari insan pers untuk menciptakan situasi kondisi yang aman, damai dan sejuk. Nah, tentunya ini juga dibantu untuk meminimalisir adanya ujaran kebencian baik terhadap penyelenggara dan juga terhadap peserta. Dan ini saya pikir harapan kami tentu besar kepada insan pers untuk membantu meminimalisir ini. Nah, termasuk juga terkait dengan media sosial, itu juga sudah diatur di PKPU nomor 15 tadi, bahwa peserta pemilu, baik capres, cawapres, DPD dan calon DPRD, DPRI, provinsi dan kabupaten itu pada masa menjelang sebelum kampanye
itu 3 hari sebelum masa kampanye kita adalah tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Itu selama-lambatnya 3 hari sebelum masa kampanye itu sudah mendaftarkan akun media sosialnya. Media sosialnya harus terdaftar ya, harus Pak ya? terdaftar ke KPU sesuai dengan jenjangnya. Kalau presiden Ya. ke KPU RI, untuk DPD provinsi itu mendaftarkannya ke KPU provinsi. Nah, itu juga maksimal sudah diatur. Itu 20 akun. 20 akun maksimal. 20 akun maksimal. Dan juga untuk informasi, pada hari terakhir pemilu 10 Februari 2024 itu akun tersebut juga harus sudah ditutup. Oh, tutup ya, Pak? Sudah tutup. Nah, dan materinya tadi juga sudah diatur seperti yang tadi. Tidak boleh mempersoalkan SARA, mempersoalkan NKRI dan seterusnya. Saya yakin dan kita semua yakin tentunya kalau kita semua sebagai penyelenggara tentu harus melaksanakan, menjaga kode etik segala macam. Sebagai peserta mengikuti ketentuan ini, saya pikir dunia maya kita aman dan damai. Aman, Pak Jadi ya? seperti itu, Pak Febi. Ya. Iya. Baik, tadi itu ketentuan jadi KPPS maksimal usia 50 tahun dan tidak boleh ada penyakit darah tinggi, Pak. Ya kan gitu kan ya? Wah, kalau begitu saya nggak masuk, Pak, syaratnya, Pak. Saya sudah 57 tahun dan punya penyakit darah tinggi, Pak, saya, Pak. Terutama ketika tanggal tua, tensi naik gitu, Pak. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Suhardini sebagai Bawaslu. Pak, bisa dijelaskan kepada kita semua, Pak, crucial point di dalam mengawasi pemilu ini, terutama ngawasi tadi, Pak, yang seperti yang disebutkan Pak Arifin tadi, ya, yang didaftarkan barangkali akunnya cuma 20, Pak. Tapi akun-akun lain bisa saja nggak didaftar tapi ikut nyebar-nyebar, ikut ngaco-ngaco gitu. Silakan Pak Suhadi. Terima kasih Mas Febi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebut satu persatu. Ya. Pertanyaannya cukup menarik sekali. KPU dalam PKP nomor 15 menyebut paling banyak itu ada 15 akun media sosial Ya. yang didaftarkan ke KPU dan ke Bawaslu, yang digunakan sebagai media untuk melakukan sosialisasi dan atau kampanye. Cukup jelas diatur. Di luar itu tentu banyak media-media sosial yang tidak terdaftar. Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan ada 11 tahapan pemilihan umum. Termasuk di dalamnya adalah sosialisasi dan kampanye. Baik sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan lain sebagainya. Serta kampanye, tadi sudah disebutkan, terhitung sejak 28 November sampai dengan 10 Februari. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap media sosial? Tadi baik Bapak Menteri dan Pak Kapolda juga anggota Dewan Pers Pak Paulus menyebutkan bahwa yang berwenang untuk men-take over atau Men-take down ya, Pak, ya? bukan Menurunkan take over, ya? men-take down. Ya. Terima kasih koreksinya Pak. Itu Menkominfo atau Ya. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terkait dengan cybernya, dugaan tindak pidana, termasuk juga ETE itu ada pada teman-teman penyidik dari kepolisian. Nah, dalam rangka itu Bawaslu menggandeng berbagai stakeholders, Mas PB. Misalnya melakukan pendidikan pengawasan partisipatif. Sejak tahun 2018, 19, 20, 21, dan 2023, Ya. baru 3 minggu lalu selesai, kita itu melakukan pendidikan pengawasan partisipatif bagi kaula muda berusia 17 sampai dengan 25 tahun. Mereka ini adalah generasi-generasi Z yang bagi saya jauh lebih pintar IT daripada mungkin sebagian orang yang ada di sini. Sebagian kecil ya, termasuk saya. Nah, sekembali dari mengikuti pelatihan ini, adik-adik kaula muda itu diharapkan menjadi pengawas pemilu yang partisipatif yang antara lain ikut menghempang berita-berita hoax. Tentu yang 25 itu yang kami awasi Mas Febi. Di luarnya itu kami tetap menerima laporan dari berbagai stakeholders masyarakat untuk kemudian dicoba diklasterisasi atau diklasifikasi mana yang menjadi domainnya pengawas pemilu untuk diproses, ditindaklanjut, dan mana yang menjadi domainnya teman-teman dari penyidik Polri. Nah, tidak hanya itu, kami juga menggandeng
teman-teman atau adik-adik peserta pendidikan pengawas pemilu yang aktif di media sosial, konten kreator misalnya ada, YouTuber dan lain sebagainya. Ini juga kami harapkan bisa menjadi bagian yang mengempang isu hoaks yang dimaksud itu. Nah, Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari yang lalu dalam tahun ini melakukan penandatanganan kerjasama antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran, dan Dewan Pers. Surat kesepakatan bersama itu nanti akan di breakdown menjadi petunjuk teknis yang insya Allah dalam waktu dekat bisa direalisasikan, dan ini menjadi pedoman untuk baik Bawaslu, KPU, dan Dewan Pers. Memang untuk sementara adanya pada tingkat nasional karena di provinsi sepanjangnya saya tahu Pak Tera tidak ada Dewan Pers ya, belum ada Dewan Pers ya. Yang ada hanya di tingkat nasional ya. Ya, di tingkat nasional. Di Jakarta. Iya, nah itu. Nah, selain itu Bawaslu Republik Indonesia sudah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Meta dan dengan TikTok, Ya. Mas Pebi. Ini juga bahagian karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, media-media sosial ini cukup berperan untuk ikut menghempang hoaks. Tapi memang itu tadi, hoaks ini tidak bisa hanya Bawaslu atau KPU yang mengantisipasi. Ya. Tadi disebutkan oleh CEO bahwa ada 13.000 pulau tersebar di NKRI ini, suku, bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Caleg kita itu secara kumulatif mencapai lebih dari 12.000 orang. Itu masih calegnya. Belum nanti peserta, belum lagi peserta pemilu, tim kampanye, juru kampanye, pelaksana kampanye, dan simpatisan. Berpotensi sekali semuanya oknum-oknum ini melakukan kampanye dalam tanda petik hoaks yang disebutkan tadi. Maka oleh karenanya, sadar akan keterbatasan sumber daya manusianya, kegiatan-kegiatan seperti ini bahagian daripada 3 fungsi dari Bawaslu: pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Bentuk-bentuk pencegahan yang kami lakukan antara lain adalah sosialisasi dan melibatkan berbagai stakeholders, membangun kerjasama dengan elemen-elemen termasuk kementerian, lembaga, awak media, termasuk awak media. Bulan Desember yang lalu Mas Pebi, Ya. berbagai awak media cetak dan elektronik dari berbagai insan pers itu membuat komitmen bersama dengan Bawaslu untuk ikut kawal pemilu yang berintegritas dan profesional. Ada di sini oknum-oknum teman-teman awak media, salah satunya misalnya ada Bang John Riz dan lain sebagainya. Ini bahagian daripada kerjasama yang dibuat oleh Bawaslu untuk ikut, antara lain adalah menghempang isu-isu hoax. Karena deras sekali arus informasi ini, lebih deras daripada cahaya dan atau suara atau uap saat sekarang ini. Arus informasi yang disampaikan melalui media sosial. Nah itu dia. Sekali lagi, 20 konten media sosial yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu ini menjadi wilayah pengawasan kami. Kami berhak untuk memberikan menyampaikan kepada KPU untuk kemudian ditutup kalau memang sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU tadi bertentangan dengan regulasi yang disebutkan dalam peraturan KPU nomor 15 perubahannya dengan nomor 20 tahun 2023 tersebut. Untuk sementara itu Mas Febi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhari. Tepuk tangan buat Bawaslu kita. Bapak Ibu saudara-saudara kan, narasumber kita sudah menyampaikan kontennya, pendapatnya, dan untuk mendinginkan suasana kita tonton bersama video berikut ini. Suaranya Mas. Halo, suaranya nggak keluar Mas. Itu Kementerian baru. Komunikasi dan Informatika menyiapkan 3 langkah strategis dalam memberantas hoax mengenai pemilu 2024. Langkah pertama adalah edukasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat agar menjauhi hoax selama tahapan pemilu 2024. Kedua, selain berkolaborasi dengan penegak hukum, Kominfo juga berkolaborasi dengan berbagai platform digital. Langkah ketiga adalah upaya patroli cyber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi dan tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Budi Aris juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan Artificial Intelligence AI untuk menciptakan hoax. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu.
dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoaks pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks pemilu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita, karena setelah melihat jarum jam tampaknya kita masuk ke acara makan siang. Dan untuk tidak menghambat Bapak Ibu untuk makan siang, saya ingin menyampaikan pantun penutup dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir baik secara virtual maupun secara fisik. Ada itik, ada angsa. Angsa putih, bulunya basah. Saya Feby Mahendra Putra hanya manusia biasa. Mohon maaf atas kilaf dan salah. Dan panggung ini saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Saudara Molly. Silakan Molly.